Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini gimana nih? Udah pada makan istirahat semua kan? Nah ya, berarti kita belajarnya harus semangat. Oke? Oh iya, ketua kelas siapa? Gila. Ayo, lupa. Ayo dong, pimpin doa dulu. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Elizabeth. Kenapa Elizabeth? Izin. Ada lagi? Udah ya. Oke, Elizabeth. Pada pertemuan kali ini ya, Ibu mau review ulang ya pembahasan pengantar sosiologi, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ini biar kalian lebih mendalami sosiologi untuk ke jenjang-jenjang berikutnya kelas 11 plus 12, ini materi ini atau teori ini harus kalian pegang pokoknya. Ya. Kita langsung aja. Sebelum itu, Ibu berharap kalian membelajar materi ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan ulang apa itu sosiologi, terus ruang lingkupnya seperti apa, ya, objek kajiannya seperti apa, fungsi, tujuan, bahkan sampai perspektif sosiologinya. Dan kalian mungkin udah nggak asing lagi ya. Kalau kalian udah paham tentang teori sosiologinya, nanti kalian bisa menganalisis masalah menggunakan teori sosiologi, kayak gitu. Gue harap kalian bisa menguasainya. Ini ada peta konsepnya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian lihat gambar yang Ibu tampilin ya. Kelihatan kan semuanya sampai belakang? Ini iPhone terbaru berapa nih? Yang atas? 17. Nih? 17 apa? 17 Air. Ya, betul. 17 Air. Nah, menurut kalian, ya kalian semua tahu lah ya. Menurut kalian apa arti iPhone buat kalian? Expensive. Apa? Expensive. Boleh. Terus ada lagi? Bergengsi. Ada lagi? Gaya, culture banget ya. Anak culture banget. Siapa? Apa? Nah, sampai akhirnya karena iPhone terus mengalami pembaruan, dia bukan cuma sekedar HP lagi, tapi jadi apa? Simbol status. Nah, makanya sampai ada bisnis sewa iPhone. Nah, itu kan fenomena yang menarik ya. Kenapa iPhone ini bisa sampai disewa gitu? Bisa ada sampai sewanya. Nah, itulah sosiologi mempelajari hal ini gitu. Fenomena sewa iPhone aja bisa dikaji sama sosiologi. Ya, betapa luasnya dan betapa menariknya sosiologi. Sosiologi itu Ibu menarik ke sejarah dulu ya. Sejarah awalnya itu pada saat revolusi industri. Prancis pada abad ke-18-19. Ya, abad 18-19. Jadi revolusi industri ini yang nantinya akan memecah belah atau yang menjadi pemicu si Auguste Comte mikir gitu. Siapa Auguste Comte? Dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Nah, dia tuh menganggap sosiologi itu bisa dikaji pakai metode ilmiah. Kayak ilmu-ilmu sains biasanya gitu. Lah, caranya gimana, Bu? Ada tahapannya berarti. Ada penelitiannya di dalamnya. Sama kayak kalau kita lagi di laboratorium gitu. Kita meneliti kenapa sih fotosintesis itu bisa ada. Nah, itu sama kayak sosiologi juga. Kenapa sih masalah itu bisa ada kayak gitu. Nah, Auguste Comte itu bilang kalau perkembangan masyarakat itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu teologis. Dijelaskannya lewat agama. Hujan badai, oh berarti dewa marah. Misalkan ini. Hujan badai, Nyi Roro Kidul marah fix. Nah, itu dijelasinnya pakai teologis ya. Jadi masyarakat itu masih Ibu. Iya sayang ya. Dah. Oke, lanjut ya. Jadi dijelasinnya lewat agama. Terus tahap selanjutnya udah mulai berkembang tuh. Jadi metafisis. Udah bisa mulai dijelaskan tapi masih secara abstrak. Oh, ternyata hujan turun itu karena dari alam gitu. Udah mulai tapi masih abstrak. Masih abstrak. Terus yang ketiga,
itu positivisme. Makanya Auguste Comte alirannya positivisme gitu. Ya, dia bisa dijelaskan lewat sains. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini ya. Nah, ini dia pengertiannya. Pengertian lebih lanjut, penghapus nggak ada ya? Dari sosiologi. Sebenarnya itu apa sih dia itu? Sosiologi itu dari kata, dia dari bahasa Latin ya, kalau sosius. Artinya apa? Kawan. Lagi santai kawan ya. Kawan dia, dari kata kawan. Pokoknya ingetnya itu aja. Nah, kalau logos itu dari bahasa Yunani. Artinya ilmu. Bukan logo ya. Bukan logo ya, beda. Ilmu, artinya ilmu atau kajian. Jadi, sosiologi apa? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Simpelnya kayak gitu. Apapun kejadian di masyarakat, itu dikajinya pakai sosiologi. Oke? Nah, tahap-tahapan yang tadi Auguste Comte bilang ya. Ini Auguste Comte, papa sosiologi. Udah Ibu bilang. Udah Ibu tandain? Ingat-ingat gambarnya? Nah, kalau tahap teologis yang tadi Bu bilang tuh ya, melihat hujan deras, terus nganggap itu sebagai dewa sedang marah. Kalau metafisis, itu udah mulai dijelasin pakai kekuatan alam, ada unsur alamnya. Masih abstrak tapi. Nah, baru yang terakhir itu bisa dijelaskan karena proses ilmiah. Ada penguapan, ada kondensasi gitu ya. Jadi Auguste Comte adalah alirannya positivisme. Nah, sekarang ini dia grand teori sosiologi. Kalian kemarin udah sempat Ibu mention ya. Nah, ini nih. Grand teori sosiologi ya. Jadi yang kuncinya, kunci teori ke bawah-ke-bawahnya nanti itu tuh berangkatnya dari mereka dulu. Nah, yang pertama ada alirannya struktural fungsional. Dia di level kajiannya makro. Nanti Ibu bahas lebih lanjut makro mikro ya. Jadi struktural fungsional itu ada siapa aja? Ada Emil, ada Herbert Spencer, sama Talcott Parsons. Dia bilang masyarakat itu sebagai apa? Dia bilang masyarakat itu sebagai sistem sosial yang stabil. Kalian bayangin sistem sosial itu kayak tubuh manusia. Tubuh manusia kan? Nah, kayak gini. Terus, kalau misalkan Ale, tangannya nggak ada, Ale bisa nulis nggak? Nggak bisa nulis. Bisa, tapi tangan sebelahnya doang. Nggak maksimal kan? Nah, berarti Ale kalau nulis jadi maksimal atau enggak? Nah. Itu namanya mengalami disfungsi. Gitu. Sama kayak masyarakat. Kalau ada salah satu yang tidak berjalan dengan baik semestinya, sesuai fungsinya, ya, akan mengalami disfungsi, kecacatan masyarakat, nggak stabil gitu. Nah, itu yang dibilangin sama Emil Durkheim, Spencer, dan Talcott Parsons, gitu ya. Selanjutnya ada teori konflik. Nah, tadi kalau si Emil bilang masyarakat itu adalah sistem sosial yang stabil, kalau Karl Marx dia bilang gini, enggak juga tahu, ternyata masyarakat itu juga berbentuk atau mempunyai dinamika itu gara-gara ada konflik. Nih, gara-gara ada konflik, yaitu motor perubahan sosial. Berangkatnya dari mana? Dari revolusi, gitu. Dari revolusi. Nah, kalau yang paling terkenal, teorinya Karl Marx itu mengkaji namanya pertentangan atau konflik antara kaum pinter, bourgeois versus proletar. Kalau kata sekarang mah, bourgeois itu orang-orang elit, ya. Sedangkan proletar itu orang-orang biasa, orang-orang yang menengah ke bawah, kayak gitu ya. Nah, itu pertentangan antara kelas itu. Itu Karl Marx yang ngomong. Terus ditambahin lagi sama Max Weber, George Hamid, sama Erving Goffman. Nah, ini menarik. Karena mereka mengkajinya mikro, lebih kecil. Mengkajinya lebih kecil, di level mikro. Jadi, dia bilang tuh, kalau masyarakat itu merupakan hasil dari interaksi. Makanya namanya interaksionisme simbolik. Punya interaksi, punya simbol di dalamnya. Max Weber dengan teori tindakannya, yang dimana tindakan akan memicu interaksi. Gitu. Terus kalau Erving Goffman dengan dramaturginya, bagaimana seseorang mempunyai peran front stage dan backstage. Kalau front stage itu berarti kayak kalian kalau di rumah kayak gimana, di sekolah kayak gimana. Itu beda kan? Tapi keduanya adalah kalian kayak gitu. Itu Erving Goffman, menarik.
Dia fokusnya apa sih? Makna, simbol, interpretasi. Makanya kenapa tadi ada fenomena sewa iPhone, ya kan? Buat apa? Buat status simbolnya. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Aman. Oke. Kalau gitu Bang nanya berarti. Lanjut dulu. Tadi ngomongin makro mikro apa sih Bu? Itu sebenarnya objek kajian. Ya. Objek kajian sosiologi. Jadi, sosiologi itu punya ya dua objek. Objek material sama objek formal. Kalau material, nih, dia adalah gejala-gejala. Dia masyarakatnya pokoknya. Masyarakatnya lebih luas. Ya. Nah, karena dia ngomongin gejala-gejala di masyarakat, berarti dia besar dong, makro. Gitu. Sedangkan kalau objek formal, dia hubungan antar manusia. Lebih kepada aktor di dalamnya. Jadi, mikro, lebih kecil bahasannya. Gitu. Apa bedanya? Objek material, objek formal, makro dan mikro, Bu. Kalau makro dan mikro, itu level kajiannya. Tapi kalau objek material sama objek formal, itu objek kajiannya. Oke? Sampai sini paham ya? Oke. Coba Ibu mau ngetes. Abet. Coba Bet. Bedanya objek sama kajian apa? Bedanya objek sama level kajian apa? Ya. Ya. Apa yang lagi dibahas? Apa yang dibahas, betul gitu ya. Apa yang dibahas itu menjadi objek. Tapi kalau level kajian itu ada dalam si objeknya. Seberapa luas sih gitu. Oke? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Sip. Ciri-ciri sosiologi selanjutnya. Ciri-ciri sosiologi, jadi menariknya sosiologi adalah dia harus didasarkan kenyataan. Yaitu sifatnya apa? Cirinya apa? Empiris. Ya. Empiris berdasarkan kenyataan, akal sehat. Nggak bisa dibuat-buat. Ya, nggak bisa imajinasi penulis, nggak bisa. Terus yang kedua, cirinya teoritis. Dia disusunnya dari hasil pengamatan, dari teori-teori yang udah ada sebelumnya. Ciri yang ketiga, dia mengacu pada pengembangan teori yang sudah ada, kumulatif. Diakumulasikan teori-teorinya, dikumpulkan gitu. Terus akan membuat teori baru lagi gitu ya. Nah, kalau non-etis, ini yang buat sosiologi menurut Ibu menjadi menarik. Kenapa? Karena kita menganalisis masalah tanpa menilai baik atau buruknya. Waktu itu Ibu pernah penelitian ke penjara di Bandung, kalau saya Ibu lupa. Nah, itu pokoknya napi-napi yang narkoba. Itu ibu-ibu, dia masuk penjaranya. Nah, ternyata si ibu-ibu itu masuk penjaranya itu udah 2 kali ke situ. Jadi udah keluar, masuk lagi. Ternyata dia mengedar doang. Jadi, Ibu Hera menulis kajiannya apa? Pengedaran narkoba sebagai manifestasi teori anomi. Yang dimana teori anomi itu mau bilang kalau itu adalah jalan singkat. Gitu. Jadi ibu-ibu itu ngedarin narkoba buat apa? Buat hidupnya dia, buat keluarganya. Gitu. Ya, itu jalan singkatnya. Nah, itulah non-etis. Kita nggak bisa, ibu-ibu ini ngedarin narkoba fix orang jahat, fix nggak mau temenan, nggak bisa. Nah, itu menariknya sosiologi di situ. Oke? Ketarik cirinya ya. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya. Nah, terakhir, fungsi dan tujuan. Sebenarnya kita ngapain sih belajar sosiologi? Coba ada yang bisa bantu Ibu jawab. Sebenarnya kita belajar sosiologi itu fungsinya untuk apa sih? Apa ayo? Kira-kira selama ini. Ya kenapa harus ada pelajaran sosiologi? Ada yang mau jawab? Udah siap-siap di Dava mau jawab? Apa boleh? Aku kalau tujuan dari belajar sosiologi itu jadi kita sosiologi itu mengajar berpikir secara luas, secara umum. Jadi kita kayak kalau lihat masalah tuh nggak cuma sebagai kita melihat aja, tapi kita bisa menganalisis gimana apa masalah itu terjadi karena suatu apa dan apa gitu. Oke, betul ya, bisa. Jadi yang paling penting lulusan sosiolog atau ahli-ahli sosiolog itu berarti mereka ahli-ahli melihat apa masalah. Berarti dia researcher. Nah itu
Ya, berarti dia riset. Fungsinya itu untuk ngeriset. Ya, cari tahu. Oke. Ini Bu, udah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas apa ini? Tapi ini beda dari hari-hari sebelumnya ya. Jadi hari ini itu kita akan bermain Clash of Champions, tapi agak sedikit berbeda teman-teman. Ini Bu punya kertas masing-masing. Oke, udah pegang sama? Udah ya. Jadi kalian harus ngapain sih? Kita akan bermain Clash of Champions. Oke? Games ini akan terbagi menjadi 4 fase sekarang. Yang pertama fase memorize, kalian harus mengingat di tabel ini harus diisi. Yang kedua recall, berbeda dari sebelumnya, recallnya kalian harus mengisi masing-masing di kertas yang udah kalian pegang, ya. Sesuai dengan isi kotaknya. Misalkan kotak ini apa, kayak biasa gitu ya. Nah, itu kan ada gambar. Salah satu gambar yang ada di sini cuma si bapak-bapak tadi doang. Nah, kalau kalian ingat, itu kalian boleh langsung catat nanti ya. Oke? Nih, sip. Ini dia fase memorize. Jadi kalian mengingat, waktunya cuma 10 menit buat kalian mengingat. Setelah 10 menit selesai, kalian ke recall. Langsung tulis di kertasnya. Ya, jadi nggak boleh ada yang nulis dulu, ditaruh dulu semuanya. Taruh dulu, oke? Kita fair ya, fair. Itu ya. Juga yang 1, 2, 3. Ibu jelasin dulu, sabar. Ibu jelasin dulu terakhir ya. Nah, terakhir itu yang ketiga ada fase examine. Jadi ada sebuah kasus, nanti kalian harus analisis pakai teori sosiologi. Ya. Waktunya cuma 10 menit. Dan yang terakhir, ini yang paling seru. Yang paling seru itu ada fase kolaboratif. Fase kompetitif. Jadi tiap kelompok perwakilannya akan berkompetisi untuk memperebutkan soal isian pakai bel. Nah, hari kita nggak ada ya. Terus sekarang udah nyiapin belnya. Jadi udah siap, kita mulai ya. Kita yang mulai ya. Oke, waktunya 10 menit. Ibu timer dari sekarang. Boleh ada yang nulis. Struktural ya. Oke, time is up. Waktunya habis. Sekarang fase kedua, ya, Clash of Champions fase kedua recall. Silakan, waktunya cuma 5 menit buat kalian menuliskan kembali apa yang kalian ingat. Dimulai dari sekarang. Objek material. Satu menit terakhir. Tangan lepas. Oke, fair ya. Oke, sekarang teman sebelahnya silangin. Kertasnya dikasih teman sebelah. Kita koreksi. Oke, jangan ada yang benerin ya. Udah? Siapa yang benar semua? Wih, ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 1 juta. Bagus. Tepuk tangan dulu yang bagus. Keren dapat 100. Kita apresiasi dulu. Oke. Sekarang balik lagi ke temennya, kertasnya. Kalau udah selesai diperiksa. Kita kompetitif dulu. Oke. Ibu bagi menjadi 4 kelompok besar. Besar aja ya. 1, 2, 3, 4 kayak biasa. Berarti ada yang pindah satu sini. Ini kan dulu sabar tesnya. Ini tesnya gini ya bunyinya. Lucu. Ibu juga gemes. Jadi ya cepet-cepetan ya. Yang nekan bel duluan itu yang ibu denger ya. Jadi keputusannya di ibu. Oke. Udah siap? Dengerin ya soalnya baik-baik. Sebutkan dan jelaskan aja dah. Jelaskan maksud kotak 1A. Ayo dulu. Apa?
fokusnya ke struktur persaingan atau kekuasaan antar kelompok. Kekuasaan antar kelompok. Iya boleh deh 100. 1, 2, 3 ya. Kekuasaan. Main susah. Soalnya sekarang lumayan susah. Aduh. Jelaskan yang dimaksud dengan kotak 1D. Ini dulu. Oke. Ibu punya kekuatan super sebenarnya. Ayo Bet. Apa? Kumulatif. 1, 2, ada apa? Memperhalus teori Rama, boleh? Kelompok 4 ya, kelas poin. Tidak menilai baik dan buruk ditujukan oleh kotak. Abet. 3 C, betul. Ya, menang adalah winner. Oke, good. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya dong. Kemenangan. Oke, pemenang Clash of Champions kali ini ada di kelompok 3. Guys, kenapa jadi ini? Boleh. 1. Iya, kasih nama sayang. Ayo, estafet ke depan dah. Ada pembelajaran kali ini, kalian paling ingat di bagian apa? Coba, ada yang mau bantu ibu gak? Bagian COC gak ingat? Bagian apa? eksamen. Bagian eksamen, keren. Dia suka tantangan gitu ya, analis. Oke, hari ini bagian eksamen. Terus bagian apa lagi di COC yang paling berkesan buat kalian, yang kalian paling ingat? Sosis. Oh iya. Apa lagi yang paling diingat di otak kalian apa? Bapak sosiologi paling ingat ya. Non etik. Teori konflik ya. Dari 3 teori itu kalian paling suka teori apa? Kenapa sih teori kalian? Kenapa? Itu dia. Biasa berantem terus baikan. Oh gitu ya, oke. Nggak ada yang suka teorinya interaksionisme? Ada. Dia adalah 1%-nya itu. Asik. Biasa di Kuman kan 1%-nya nggak ada. Oke. Sekarang adalah enggak dong. Sekarang coba Ibu mau tahu sejauh apa sih kalian memahami pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang kalian ingat aja lah. Kayaknya kali ini MPV nih. Apa? Jadi pegang. Apa? Jadi hari ini kita belajar kalau sosiologi itu diawali dari revolusi industri, dimulai dari Auguste Comte yang menganggap bahwa sosiologi itu menggunakan metode alam. Jadi ada tahapannya 3 tahap tapi lupa. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sosiologi ini ada 3 lagi bagiannya. Teorinya. Iya, teorinya. Yang pertama itu ada struktural fungsional. Pintar. Jadi Emil Durkheim itu menganggap bahwa masyarakat itu berarti sistem sosialnya itu stabil. Terus teori yang kedua itu yaitu teori konflik. Itu dibahas oleh Karl Marx. Betul. Jadi adanya konflik per kelas itu yang membuat adanya perubahan sosial. Terus ada teori interaksionisme simbolik. Itu dibahas oleh Max Weber. Betul. Dari situ bahwa suatu hal itu ada simbol dan maknanya tersendiri.
Oke, Steffi ya? Ya, Ibu. Steffi. Oke, sekarang tepuk tangan dulu buat berduanya. Oke, sekarang perhatiin apa namanya? Instruksi dari Ibu. Aduh. Sekarang kita akan main game tepuk ya. Yang relate tepuk tangan 1 kali, yang nggak relate gak usah tepuk tangan. Oke? Nama gamenya aku pernah. Aku pernah cari arti zodiak. Aku pernah kerja sama pas ulangan. Aku pernah ikut-ikutan tren skena. Aku suka dengerin musik pas belajar. Jadi dari game tadi itu ada maknanya. Aduh, betul. Ya. Maknanya adalah kalau di pembelajaran sosiologi, ya kita semua kan masyarakat, ya. Masyarakat itu ada yang ikut-ikut jawaban temennya, itu disebut dengan konformitas atau yang biasa kita kenal dengan FOMO. Gitu. Nah, sekecil tadi aja itu juga bisa disebut dengan tindakan. Gitu. Kalian mempercayai perintah ibu karena kalian adalah berarti ibu, kita ada hubungan timbal balik di situ gitu. Nah, itu sekecil itu aja dipelajari dan dikaji sama sosiologi. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, arena masyarakat di dalamnya. Oke? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Iya, habis sholat kan, tapi itu lagi habis aja. Nah, di sini kita istirahat. Habis istirahat ada lagi ntar pikir dulu. Jangan deh, jangan. Kasihan teman kamu. Ada lagi yang mau tanya sebelum ibu tutup deh nih? Oke. Berarti udah paham semua? Udah paham ya? Oke. Nanti jam terakhir habis sholat ibu kirim refleksi. Ibu kirim refleksi, jadi nanti tolong diisi refleksinya sama kata-kata terakhir buat Bu Intan. Asik. Oke, itu nanti aja habis sholat. Dan kayak gitu nanti ikut sedih, tolong satu ton tisu. Ya udah. Kata-kata terakhir sebelum Bu Intan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi lagi. Doain ya. Gara-gara Bu Intan jadi suka pelajaran sosiologi. Oh. Very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. Makasih Bu udah buat sosiologi jadi seru. Lucu. Ibu ngajar lagi di 10B. Amin. Insyaallah ya. Ya Allah. Pengajar tak terlupakan. Memang iya serius yang bener. Ada buktinya lah. Ya gue biasa aja sih, gue stay cool aja guys. Terima kasih atas experience belajar yang sangat seru. Ibu sumber teori-teori kami. Jika disuruh pilih angka 1 sampai 10 seberapa cinta saya kepada ibu, mungkin saya pilih angka 2. Kenapa tuh? Karena cinta saya tuh 2 lem banget, Bu. Dua lem banget, Bu. Dua lem banget ya. Beli bata di Magetan. Asik. Habis pergi jangan lupa jaga kesehatan. Iya. Kata-kata buat Bunda. Love you more than anything. Spin it back 2, 3 times to make sure the kiss is gone. Fade away, reason not. Hidup Bunda. Semoga proposalnya, kok proposal? Skripsinya berjalan dengan lancar dan sidangnya tidak ditembak-tembak guru-guru killer. Amin.